Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik dari kelompok 5, yaitu beranggotakan Kak Putri Melisa Mulyaning Tias, lalu Muhammad Fatoni, lanjutan saya sendiri, Anggreni, lalu Muhammad Ramadan Arifiansyah, dan Feris Muhammad Adha. Oke, apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah proses membuat keputusan strategis, implementasi, dan evaluasi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini tidak hanya soal melakukan manajemen sehari-hari, tetapi melibatkan perencanaan strategik, analisis lingkungan, lalu juga lingkungan di internal maupun eksternal, serta perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi atau pengendalian. Tahapan umumnya, berdasarkan literatur teori dan kajian manajemen strategik, tahapan utamanya itu ada analisis lingkungan eksternal dan internal, misalnya melalui alat seperti analisis SWOT, lalu PES, Porter's Five Forces dari jurnal TMB. Lalu formula strategi itu menetapkan visi ataupun misi, tujuan jangka panjang, serta strategi. Implementasi strategi. Itu penerapan strategi melalui kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Lalu evaluasi dan kontrol, itu monitoring hasil dan membandingkan dengan target dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Manfaat ataupun tujuan dari manajemen strategik yaitu pertama membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan daya saing dalam jangka panjang. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal. Yang ketiga, memberikan arah yang jelas bagi pengambilan dan keputusan kebijakan jangka panjang. Selanjutnya, kasus yang dibahas yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifiansyah dengan NIM 2023-11883. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategik. Saya berada di kelompok 5 yang berisikan anggotanya 5 orang. Jadi pada kasus yang pertama yaitu manajemen strategik di sektor UMKM. Dalam penelitian analisis penerapan manajemen strategik dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha, terhadap sektor batik, kerajinan, dan furnitur di Kabupaten Probolinggo ditemukan bahwa tingkat implementasi manajemen strategik termasuk menengah dan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara penerapan manajemen strategik dengan kinerja usaha. Terus pada kasus yang pertama ini mengapa menarik untuk UMKM atau bisnis kecil menengah? Yang pertama itu karena UMKM sering menghadapi keterbatasan sumber daya, manajemen strategik membantu memprioritaskan alokasi sumber daya secara efektif. Yang kedua, memberi panduan dalam pengambilan keputusan jangka panjang, misalnya ekspansi, diversifikasi, peningkatan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan peluang bertahan di pasar kompetitif melalui strategi yang sistematis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kasus 2 ini di sini manajemen strategik pada organisasi publik. Jadi studi penerapan manajemen strategik melalui pelaksanaan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Studi kasus di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang. Nah, menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategik melalui analisis SWOT, visi atau misi yang jelas, tujuan jangka panjang, implementasi SDM, digitalisasi proses, kebijakan penghargaan, dan evaluasi berkala. Nah, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja pegawai di industri publik. Nah, di sini terdapat kasus 3, PT Gojek Indonesia, yang mana yang pertama itu adalah analisis lingkungan. Jadi, PT Gojek Indonesia memiliki kekuatan berupa kemampuan teknologi yang kuat, brand yang sudah populer, serta jaringan mitra yang sangat luas. Namun, Gojek masih menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada driver dan tingginya biaya operasional. Secara eksternal,
Gojek memperoleh peluang dari pesatnya ekonomi digital dan gaya hidup masyarakat yang mobile, namun tetap menghadapi ancaman berupa regulasi pemerintah dan persaingan ketat terutama dengan Grab. Nah, di sini yang kedua adalah formulasi strategi. Nah, ini untuk menghadapi kondisi tersebut, Gojek menerapkan strategi diferensiasi. Strategi ini dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan dalam satu platform sehingga menciptakan pengalaman yang lebih praktis bagi pelanggan. Dan yang ketiga adalah implementasi strategi super app. Dengan menghadirkan layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, GoSend, dan GoMart dalam satu aplikasi, Gojek berupaya menjadi super app yang mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengguna, meningkatkan kenyamanan, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar digital Indonesia. Baik, di kasus ketiga yaitu dari PT Gojek Indonesia. Pertama, analisis lingkungannya, PT Gojek Indonesia memiliki kekuatan berupa kemampuan teknologi yang kuat, brand yang sudah populer, serta jaringan mitra yang sangat luas. Namun, Gojek masih menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada driver dan tingginya biaya operasional. Secara eksternal, Gojek memperoleh peluang dari pesatnya ekonomi digital dan gaya hidup masyarakat yang mobile. Namun, tetap menghadapi ancaman berupa regulasi pemerintah dan persaingan ketat terutama dengan Grab. Kedua, yaitu formulasi strategi. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Gojek menerapkan strategi diferensiasi. Strategi ini dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan dalam satu platform hingga menciptakan pengalaman yang lebih praktis bagi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ketiga, mengimplementasi strategi super app dengan menghadirkan layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, GoSend, dan GoMart dalam satu aplikasi. Gojek berupaya menjadi super app yang mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengguna, meningkatkan kenyamanan, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar digital Indonesia. Baik, selanjutnya manfaat bagi institusi publik dan juga layanan masyarakat yang pastinya memberikan arah strategis agar organisasi tidak sekedar berjalan rutin, tapi juga punya tujuan jangka panjang, dan juga mendorong profesionalisme pegawai melalui kebijakan SDM strategis, evaluasi, dan penghargaan. Untuk referensinya ini didapat dari jurnal Widayanto MT 2020 tentang analisis penerapan manajemen strategik dan pengaruh terhadap kinerja usaha, JMK, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Selanjutnya juga terdapat dari Jurnal Muntaroh, IA, Suryana, dan Supratman tahun 2024 tentang penerapan manajemen strategik melalui pelaksanaan guna meningkatkan kinerja pegawai, studi kasus di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.